Di sebuah masa yang jauh, ketika bumi masih dipenuhi para raja, resi, dan kesatria perkasa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Hastinapura. Kerajaan ini kelak menjadi saksi dari peperangan paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi, Bharatayuddha. Awal mula di istana Hastinapura, lahirlah dua garis keturunan. 5 putra Raja Pandu, yang dikenal sebagai Pandawa, Yudhistira yang bijaksana, Bima yang gagah perkasa, Arjuna sang pemanah ulung, serta si kembar Nakula dan Sadewa yang setia dan berhati lembut. Di sisi lain, lahirlah 100 putra Raja Dhritarashtra yang disebut Kurawa, dipimpin oleh Duryodhana, seorang pangeran penuh iri dan ambisi. Perseteruan sejak kecil, Pandawa dan Kurawa dididik bersama oleh Guru Agung Drona dan dilindungi oleh kakek Bhisma yang arif bijaksana. Namun kebencian Duryodhana terus tumbuh. Ia merencanakan berbagai cara untuk menyingkirkan Pandawa, bahkan berusaha membakar mereka hidup-hidup dalam istana berlapis minyak. Namun Pandawa selalu diselamatkan oleh takdir. Sayembara Drupadi suatu ketika, di negeri Pancala diadakan sebuah sayembara besar. Barang siapa mampu mengangkat busur raksasa dan mengenai sasaran tersembunyi, akan mempersunting sang putri, Dewi Drupadi. Hanya Arjuna yang berhasil, dan Drupadi pun menjadi istri Pandawa berlima sesuai takdir yang telah ditentukan para dewa. Permainan dadu, namun kebencian Duryodhana belum padam. Ia menjerumuskan Yudhistira dalam sebuah permainan dadu yang licik. Dengan tipu muslihat Shakuni, Yudhistira kalah segalanya. Kerajaan, harta, bahkan harga diri Pandawa. Drupadi dihina di depan para tetua istana, dan Pandawa harus menerima hukuman 13 tahun pengasingan dengan syarat setahun terakhir harus bersembunyi tanpa diketahui. Pengasingan dan kembali. Dalam masa pembuangan, Pandawa mengalami banyak kisah besar. Arjuna bertapa dan memperoleh senjata sakti dari para dewa. Bima menumpas raksasa. Dan Pandawa menimba kebijaksanaan dari perjalanan spiritual mereka. Setelah 13 tahun mereka kembali menuntut hak atas kerajaan. Namun Duryodhana menolak, dan api perang pun tak lagi dapat dipadamkan. Bharatayuddha, perang besar medan Kurukshetra, menjadi saksi perang yang mengguncang dunia. Selama 18 hari, darah, air mata, dan doa bercampur menjadi satu. Hari demi hari, ksatria-ksatria agung gugur satu persatu. Bhisma, Panglima Kurawa, jatuh di tangan Sri Kandi dan Arjuna. Guru Drona tewas karena tipu daya. Karena saudara Pandawa seibu, gugur di tangan Arjuna sendiri. Dan pada hari terakhir, Duryodhana berduel dengan Bima. Dengan sumpah lama, Bima menghantam paha Duryodhana, dan perang pun berakhir. Kemenangan yang pahit, Pandawa memenangkan perang. Namun kemenangan itu pahit. Hampir seluruh keluarga dan sahabat telah tiada. Kerajaan kembali ke tangan Yudhistira, tetapi hatinya penuh duka. Pada akhirnya, Pandawa meninggalkan tahta dan melakukan perjalanan suci menuju Himalaya. Meninggalkan dunia fana, menuju keabadian. Pesan abadi Mahabharata bukan sekadar kisah perang. Ia adalah cermin kehidupan, tentang dharma, menegakkan kebenaran meski sulit, tentang karma, bahwa setiap perbuatan pasti berbuah, dan tentang pengorbanan, bahwa kemenangan sejati seringkali harus dibayar dengan kehilangan. Dan di tengah perang besar itu lahirlah ajaran abadi dari Sri Krishna kepada Arjuna, yang dikenal sebagai Bhagavad Gita, sebuah tuntunan jiwa yang hingga kini tetap menjadi cahaya bagi umat manusia. Inilah Mahabharata, epos agung tentang kebenaran, pengkhianatan, dan takdir umat manusia.